Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Amma ba'd. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, para alim, para ulama, juga Syahibul Bait Kiai Haji Toha Yusuf Zakaria LC. Dalam kesempatan ini, pertama-tama saya menyampaikan kebingungan. Saya mendapatkan nasib yang kurang lebih sama, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Di dalam pengadilan itu pengacara diberi kesempatan bertanya itu terakhir setelah hakim dan jaksa bertanya. Makanya kalau ada pengacara nanyanya ngaco-ngaco itu karena ya itu tadi, saya mau nanya apa sudah didului sama hakim dan jaksa gitu. Dan ternyata dalam kesempatan di luar pengadilan saya juga mengalami nasib yang sama ya, diminta menyampaikan paparan terakhir juga gitu loh. Dan saya jadi kebingungan mau menyampaikan apa gitu loh. Tapi saya diselamatkan oleh host karena ternyata sejak awal sudah dikasih tor gitu ya. Sehingga alhamdulillah Prof Suteki itu tidak ngambil jatah saya ya. Pak Taufik tidak ngambil jatah saya. Jadi saya aman bisa menyampaikan apa yang sudah saya pikirkan. Soalnya kalau sudah memikirkan tiba-tiba harus disampaikan oleh Prof Suteki. Loh, aku terus sekarang ngomong apa gitu. Baik, secara khusus saya diminta untuk menyampaikan bagaimana kita melakukan advokasi terhadap fenomena kriminalisasi yang hari ini banyak menimpa para alim, para ulama, para tokoh, para aktivis kita begitu. Mungkin karena concern saya sebagai advokat sering melakukan pembelaan hukum, maka panitia memberikan ikhtiram kepada saya untuk menyampaikan itu, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman advokasi yang kami lakukan bersama sejumlah rekan sejawat, para alim, para tokoh, dan umat yang ikut turut serta membersamai proses advokasi. Yang pertama saya ingin sampaikan apa sih itu kriminalisasi. Kriminalisasi itu satu tindak atau peristiwa atau perbuatan yang bukan kriminal, bukan kejahatan, tapi dipaksa diseret sebagai menjadi tindakan kriminal. Umumnya tindakan yang bukan kriminal tadi berkaitan dengan dua hal. Pertama, aktivitas menyampaikan pendapat di muka umum. Yang kedua, aktivitas ibadah yang itu merupakan hak setiap warga negara. Padahal pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 kita itu memberikan jaminan ya kemerdekaan untuk apa? Berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Tapi anehnya di era nol ini orang menyampaikan pendapat itu banyak yang kena kasus. Yang kedua, di pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 juga ditegaskan bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan menjamin ya setiap orang untuk beribadat sesuai dengan keyakinannya. Hari ini umat Islam yang menyampaikan dakwah, yang dakwah itu dalam Islam adalah bagian dari ibadah, di mana dakwah itu hukumnya wajib. Siapa saja yang melaksanakan dakwah akan mendapatkan pahala dari Allah, dan siapa saja yang meninggalkan dakwah pasti akan mendapatkan celah dan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hari ini orang yang berdakwah juga dianggap melakukan tindak pidana, melakukan tindak kejahatan. Dan umumnya tuduhan-tuduhan kepada orang yang menyampaikan pendapat, tuduhan-tuduhan kepada orang yang sedang menjalankan aktivitas dakwah yang merupakan ibadah, itu diantaranya
dianggap hoak ya, pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 ya, ini dianggap menyebarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran. Yang kedua, apalagi dianggap melakukan pencemaran, pasal 31 KUHP atau pasal 27 Undang-Undang ITE. Kemudian yang ketiga apa? Dianggap menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kemudian apa lagi? Dianggap bahkan melakukan penistaan agama. Orang yang sedang menjalankan ajaran agamanya dianggap melakukan penistaan agama. Ini tidak pernah terjadi kecuali di era sekarang ini gitu. Dan karena itu apa resolusinya atau apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masalah kriminalisasi ini gitu. Karena masalah kriminalisasi ini bukan hanya akan dialami oleh orang lain, tapi kalau kita diam pada akhirnya juga akan menimpa kita. Saya masih ingat benar ketika saya mengadvokasi kasus Ustadz Farid Ogbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Anung Al-Hamad. Saya katakan kepada sejumlah tokoh di Jakarta, jangan tidak memberikan pembelaan kepada para ustadz ini hanya dengan dalih ustadz ini bukan dari harokah saya, bukan dari organisasi saya, bukan dari pondok pesantren saya. Maka kalau sikap itu yang diberikan, suatu saat pasti kriminalisasi itu akan sampai juga kepada semuanya. Jadi jangan sampai kita mengikat ukhuwah kita itu berdasarkan harokah, berdasarkan organisasi, berdasarkan mana alumni pondok begitu. Maka benar sekali, Pondok Pesantren Al-Islah ini kan visinya itu ingin menjadi rumah bagi seluruh kaum muslimin, sehingga tidak ada sekat-sekat. Dan ini patut kita dorong untuk kita bawa misi Al-Islah ini untuk menyatukan umat dengan ikatan akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kadang ada sikap yang harus kita gerus, yakni apa? Khawatir kalau kita menolong saudara kita, kita juga akan kena kasus kriminalisasi. Ini kan naif sekali begitu loh. Janganlah, jangan tolong. Kalau kita tolong nanti kita diteroriskan juga. Jangan menjadi saksinya, nanti kita juga diteroriskan. Jangan menjadi ahlinya, jangan menjadi lawyernya. Ini problem di antara problem yang dihadapi kita hari ini, yakni satu sisi kita mendapatkan kezaliman dari kriminalisasi, di sisi yang lain kita punya sikap batin tidak ingin menolong saudara sesama muslim. Padahal jelas Nabi mengatakan al-muslimuna akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa la yakhdhuluhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh mendolimi, tidak boleh menyakiti, dan tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Maka kalau ada fitnah ini, sikap batin kita yang pertama, kita saudara, dan kemudian kita harus mengambil pilihan apa yang bisa kita berikan bantuan kepada saudara saya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya. Maka sebelum saya berangkat ke Al-Islah, saya diminta oleh Cak Slamet Sugianto untuk membuat tulisan. Ada beberapa rekomendasi yang saya sampaikan lewat tulisan saya untuk menghadapi masalah kriminalisasi ini yang marak terjadi. Kita sebut sajalah ada nama-nama, misalkan Habib Rizik Syihab, Habib Bahar bin Smith, ada Ali Baharsyah, ada bahkan korban kriminalisasi itu ada di majelis ini, Kiai Heru Elyasa. Coba, pernah mondok 3 bulan ya Kiai ya. Jadi antum-antum kalau takut-takut dakwah, ngarang takdir nanti masuk penjara, beliau udah merasakan. Kapok nggak Pak Kiai? Nggak kapok berdakwah, masuk penjaranya ya nggak usah, nanti dikira nggak kapok masuk penjaranya gitu. Kadang-kadang kita sendiri itu Allah yang punya takdir, tapi kita yang ngarang sendiri. Kalau dakwah nanti saya akan dipanggil polisi, nanti saya akan disidik, nanti saya akan ditahan, nanti saya akan dipenjara, istri saya nanti nggak ada yang kasih nafkah, istrinya jadi janda, istri saya minta cerai karena saya dipenjara, dan seterusnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita punya sikap batin, kita ini saudara. Maka yang pertama saya seru kepada sejumlah advokat, ini sudah mulai terjadi ya. Di Jakarta itu ada kasus korbannya misalkan dari ormas tertentu ya, itu yang
menjadi advokatnya sudah lintas. Diawali pada kasus Ustadz Farid Ahmad Uqbah. Bahkan Ustadz Farid Ahmad Uqbah itu tidak punya tim lawyer sendiri saat itu. Beliau kan Partai Dakwah Republik Indonesia kan baru keluar langsung dikerjai oleh rejim. Hanya Bang Ismar saat itu dari tim hukumnya. Bang Ismar kemudian mengkonsolidasi, saya membantu. Ada ketemu dari berbagai, ada dari Persis yang gabung, ada dari Dewan Dakwah, ada dari HTI, ya saya itu. Ada dari mana, banyaklah elemen, termasuk kemarin dari Ustadz itu siapa namanya? Saya lupa lah nanti saya. Egy Sujana itu dari HMI, tapi dia nggak gabung waktu itu. Yang lain tuh banyak begitu. Artinya sudah mulai ada kesadaran bahwa ini masalah bersama. Dan terus terang, dengan banyak advokat yang terlibat itu banyak ilmu, banyak pengalaman, bisa saling melengkapi. Ada yang ekspert di bidang ITE, di bidang terorisme, di bidang fikihnya, di bidang, nah macam-macam itu. Kadang-kadang kalau advokatnya hanya ekspert di bidang ITE menghadapi ahli yang tidak ITE, ya bingung juga menghadapinya begitu. Menghadapi saksi yang bukan ahli ITE bingung juga, karena kita saling melengkapi sehingga saling bisa menambal kekurangan kita, dan perlawanan kita luar biasa, bisa maksimal gitu. Nah, yang kedua menarik itu adalah resolusi yang disampaikan Bang Refli Harun. Nah, kalau yang pertama ini juga pernah diusulkan oleh Pak Busro Mukodas, Pak Taufik yang sering cerita kalau bisa ya memang kita lintas agar bisa kita kerjakan bareng-bareng. Kalau dulu Siono kena kasus ya cuman dari pemuda Muhammadiyah. Hari ini kita jangan begitu. Dari manapun yang kena fitnah, kriminalisasi, yang jelas begini. Kalau kasusnya jelas kriminalisasi kita bareng-bareng. Tapi kalau kasusnya misalnya nih ya, makan duit karena masuk mahasiswa harus bayar. Ya, seperti kasus salah satu rektor perguruan tinggi di Indonesia, ya kita nggak ikut-ikutan. Kalau itu benar-benar kriminal, bukan kriminalisasi. Malu kalau ikut-ikutan gitu ya. Yang kedua adalah Dr. Refli Harun mengidekan bagi kita, ahli-ahli pidana seperti Dr. Taufik ya, Profesor Teki dan yang lain itu ikut membantu dari sisi opini, juga dari sisi sebagai ahli di persidangan. Karena hari ini banyak orang pinter, Pak. Para alim banyak orang pinter, tapi nggak ada yang punya nyali. Yang jadi ulama kiai juga kitabnya saja yang tinggi, hafalannya banyak. Begitu dihadapkan dengan kasus, muter-muter juga. Ternyata kiai ada takutnya juga ya. Baru saya tahu, saya kira kiai itu semuanya kayak dulu siapa Panglima Sudirman gitu loh, terdepan ya, mimpin pasukan, mimpin santri-santrinya. Ternyata Kiai Erano banyak yang takut juga gitu. Nah, ini harus bareng-bareng kita biar berani lagi gitu loh. Kenapa? Contoh, ketika kita cari-cari ahli pidana untuk ya mengadvokasi kasus-kasus yang kriminalisasi, akhirnya untung ada Pak Dr. Taufik gitu loh. Coba kalau nggak ada Pak Dr. Taufik, mau kemana kita cari ahli pidana? Banyak yang ahli pidana, tapi nggak mungkin semuanya berani. Apalagi kalau kasus kriminalisasi sekarang itu kriminalisasi oleh penguasa, oleh rezim. Beda dulu kasus ITE itu antara rakyat dengan rakyat. Misalkan undang-undang ITE dulu kasus pertama kan Prita Mulyasari, itu kan sengketa antara rumah sakit dengan pasiennya. Tapi undang-undang ITE hari ini itu sengketa antara rakyat dengan penguasanya. Dalam kasus Gus Dur, benar yang lapor Dodo Baidowi, tapi kalau yang nerima laporan nggak memproses, jadi nggak itu perkara? Nggak jadi. Statement-statement dari tokoh kiai itu sangat membantu dalam proses pembelaan hukum. Diam saja itu bermasalah, apalagi ngomong membenarkan. Misalkan ada kasus tertentu, ulama malah mengatakan itu benar. Misalkan contoh Jaim Saidi, beliau itu hanya mempraktikkan ajaran Nabi, ingin kembali ke dinar dan dirham, bikin komunitas pakai mata uang dinar. Begitu ditangkap, ada ulama yang mengatakan oh itu bertentangan dengan undang-undang negara. Ini justru memberatkan aktivis kita yang sedang kena masalah kriminalisasi. Nah, semestinya harusnya banyak ulama yang mengatakan oh kalau dalam Islam memang sistem keuangan itu berbasis dinar dan dirham. Praktek kenabian juga begitu, ada dinarnya Heraklius, dirhamnya Persia dulu yang dipakai. Nah, itu kan menjadi kasus masalah dinar dirham itu memang nggak ada yang dirugikan dan menjadi biasa gitu loh. Karena hari ini
Kami tim hukum itu tidak hanya menghadapi masalah di persidangan, tapi juga menghadapi framing jahat di luar persidangan. Contoh, Ustadz Farid Ahmad Obah ketika ditangkap, diantaranya dituduh melakukan pendanaan terorisme. Undang-Undang nomor 9 tahun 2019 tentang pendanaan terorisme. Kemudian heboh berita dengan adanya penyitaan sejumlah propak amal ya, yang ada di masjid-masjid ya, kotak-kotak amal masjid ada sekitar 900-an. Begitu masuk persidangan gak ada satupun pasal terkait pendanaan terorisme. Fitnah ini. Tapi apakah pernah Densus 88 mengklarifikasi? Tidak. Karena itu kita yang harus menjelaskan bahwa kotak-kotak amal masjid itu bagian dari sedekah. Wah, hari ini kita menghimbau jamaah untuk sedekah saja susahnya luar biasa. Tiba-tiba ada framing kotak yang ada di masjid untuk pendanaan terorisme. Ini jahat atau jahat gak? Begitu di persidangan tidak ada satupun pasal, saya yang menangani kasusnya, tidak ada satupun pasal tentang pendanaan terorisme. Tapi kalau di search, silahkan cari di Google, dulu diberitakan diantaranya Ustadz Farid Obah itu melakukan pendanaan terorisme. Tidak ada satupun kotak amal yang dihadirkan di persidangan. Yang ketiga, yang keempat, ini yang paling ya penting, ternyata hari ini selain pertarungan hukum juga pertarungan opini. Karena itu kita butuh youtuber ya, influencer, meskipun channelnya kecil-kecil, tapi ini seperti lebah gitu ya. Ini saling menguatkan. Misalkan tulisannya hanya dari Prof. Itu kan tulisan-tulisan itu jarang orang ngambil dari media mainstream. Nah, ketika ada tulisan yang memberikan framing dukungan, itu membantu sekali dalam proses persidangan. Bahkan ada perkara tidak jadi kasus karena apa? Dukungan opini di sosial media itu kuat, akhirnya kasusnya nggak jadi naik. Karena setelah saya amati, kriminalisasi itu pasti didahului dengan pengkondisian opini publik. Kalau sudah dianggap nih kiai ini parah, kiai ini rusak, kiai ini cabul, lah baru nanti masuk ke proses hukumnya. Tapi kalau kiai ini dituding kemudian opini cepat membackup, biasanya nggak jadi tuh. Nah, karena itu hari ini kalau ada youtuber itu perannya besar sekali, itu juga punya peran. Makanya saya juga sudah menjalin beberapa komunikasi dengan sejumlah channel-channel lumayan lah di Jakarta ya, ada Bang Refli, ada macam-macam lah, Bang Edi dan yang lainnya. Itu ini adalah bagian dari upaya untuk melawan kriminalisasi. Termasuk yang paling masif itu kriminalisasi terhadap, bahkan bukan ada pengemban dakwahnya, ajaran Islam dikriminalisasi. Di antaranya apa? Ajaran Islam tentang khilafah. Saya berulang kali sampaikan, nah, meminjam asas legalitas yang disampaikan Dr. Taufik tadi, kalau mau mengatakan khilafah itu terlarang, maka harus ada dasar hukumnya. Nulun delitum nulapuna sin previa lege ponali. Ya, tidak ada khilafah itu dikatakan terlarang kecuali ada dasar hukum yang menyatakan khilafah terlarang. Kita cek pertama regelingnya atau aturan perundang-undangannya, ada nggak satu pasal yang menyatakan khilafah terlarang, atau barang siapa mendakwakan khilafah maka akan dipenjara 100 tahun misalnya, kan begitu. Ada nggak? Nggak ada. Yang kedua, besihing, putusan badan atau pejabat tata usaha negara. Ada nggak putusan PTN yang menyatakan bahwa menimbang, menegaskan, nah, kami memutuskan khilafah sebagai ajaran terlarang? Ada nggak? Tidak ada. Putusan yang selalu dijadikan rujukan itu adalah putusan penolakan gugatan Hizbut Tahrir Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Itu amar putusan yang menolak gugatan nanti. Nggak ada satupun amar putusan pengadilan yang menyatakan khilafah sebagai ajaran terlarang. Jadi yang terakhir berselisih ya putusan ya. Jadi ada regeling, ada berselisih, ada berselisih. 3 jenis dasar hukum itu tidak ada satupun yang menyatakan khilafah sebagai ajaran terlarang. Hari ini mulai. Nah, karena itu kalau mereka memframing khilafah terlarang, maka semua di antara kita yang punya ikatan akidah Islam kuat itu harus lebih ramai mengatakan khilafah adalah kewajiban, ajaran Islam. Lah kalau kita diam, maka omongan yang menyatakan ajaran khilafah ini kejahatan ini akan dianggap benar. Maka umat akan dijauhkan dengan ajaran agamanya gitu.
Karena itu hari ini diantara bentuk perlawanannya juga kita harus melakukan perlawanan dengan dakwah, menjelaskan, mendatangkan al-haq. Gak mungkin al-batil itu pergi kalau kita diam tidak menyampaikan al-haq. Apalagi kita menyandarkan kepada Nasrullah, nanti suatu saat pasti akan tiba masanya di mana khilafah akan didukung seluruh umat, dan saat itulah kita akan menyampaikan khilafah ajaran Islam. Ya enggak teko, kapan tekan kuno. Wong kita disuruh dakwah kok malah kita menunggu risalah dari langit. Memangnya kita nabi? Wong risalah sudah selesai. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting saya kira, membersamai di pengadilan seperti kasus Gus Nur yang saya tangani. Kami kira dulu itu kita mau habis-habisan dibawa ke Solo. Ternyata di Solo banyak ikhwan-ikhwan kita yang membantu membersamai dalam proses persidangan. Dan itu melegakan bagi orang-orang yang kena musibah. Mereka itu menjadi lebih kuat. Saya ada cerita dua ini ya, Bang Munarman sama Louis Sunkarisma. Bang Munarman saya dapat cerita dari Aziz Anwar, Louis Sunkarisma cerita tentang Alvin Lim. Jadi mereka-mereka yang hari ini dipenjara karena dikriminalisasi, itu mereka bahagia mendengar kabar kalau kita yang di luar itu tetap menyampaikan kebenaran, tidak mingkem, tidak diem, mau menyuarakan apa perjuangan mereka gitu. Coba bayangkan kita udah di penjara karena berjuang, teman-teman kita setelah kita di penjara ternyata di luar pada mingkem, pada nggak ada berani ngomong aja kagak berani. Itu juga membuat mereka bersedih gitu loh. Dan lagi pula begini loh, ketimbang kita capek dibela orang, apakah tidak lebih baik kita mengambil pilihan capek membela umat? Karena pasti kita nanti akan dibuat capek, kalau enggak membela pasti dibela gitu loh. Nah, di titik itulah saya menghimbau kepada para alim semuanya, kalau ada ulama di antara kita kena masalah, ayo bareng-bareng dibela. Lawyer-lawyer juga melakukan konsolidasi, ahli hukum juga konsolidasi, YouTuber juga berkonsolidasi, karena yang dihadapi bukan hanya kasus hukumnya, tapi framing negatif terhadap kasusnya. Semalam saya juga dapat cerita dari Kiai Haji Toha Yusuf Zakaria, salah satu tokoh, salah satu ulama kita yang di framing jahat sekali gitu. Ini terjadi pada siapa saja kalau kita tidak melakukan aktivitas sinergi bersatu. Nah, memang ketika kita tidak bersatu, disitulah pentingnya sikap batin kita untuk menginsyafi bahwa tidak semua orang itu seperti keinginan kita. Ada beberapa hal atau banyak hal yang kita harus mengalah demi persatuan umat. Kalau kita maunya ego seperti yang kita inginkan, ya nggak jadi, nggak ada sinergi gitu loh. Makanya saya selalu mengajak fokus kepada hal-hal yang ini menjadi masalah kita bersama. Kriminalisasi masalah kita bersama. Dakwah penegakan syariat Islam ini adalah concern kita bersama, sehingga kita tidak terpecah dengan narasi-narasi pinggiran yang justru itu akan menjauhkan kita antara satu dengan yang lainnya, dan itu akan membuat kita makin teralienasi dari umat. Kalau teralienasi dari umat, mudah sekali di framing. Kalau sudah mudah di framing, mudah sekali dikriminalisasi. Kalau sudah mudah dikriminalisasi, setiap saat itu tinggal ngitung mana dulu yang mau dikriminalisasi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, dan mohon ini menjadi perhatian bersama, karena sekali lagi semestinya yang takut di tengah-tengah umat bersuara itu adalah mereka yang zolim, bukan kita yang benar. Saya berulang kali menyampaikan, kalau ada orang mencuri di satu perkampungan, harusnya yang takut itu pencurinya, bukan pemilik rumah. Hari ini fenomenanya justru pemilik rumah yang takut. Udahlah, jangan berteriak, nanti kalau kita berteriak rumah kita juga kena curi. Akhirnya semua rumah dicuri gitu loh. Padahal kalau satu teriak maling, kabur gak itu maling? Kabur. Bisa jadi ditangkap, dibonyok itu bareng-bareng gitu. Nah, hari ini makanya sikap batin kita harus seperti orang yang di kampung ada maling, berani berteriak. Jangan tengok kanan kiri, nanti kalau saya teriak sendiri jangan-jangan saya jadi korban berikutnya. Jangan. Harus berani, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Termasuk ya mencegah kemungkaran gitu loh. Dan itulah esensi dakwah, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Mukarram Sohibul Fadilah Ustaz